Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di materi pelajaran algoritma pemrograman. Kali ini bersama saya Raihan Mahdi dan tentunya bersama teman saya Bangkit Habibur Rahman. Pada minggu kedua kali ini kita akan membahas mengenai pengertian, kelas, metode, konstruktor, dan objek pada Java dan penerapannya menggunakan aplikasi NetBeans. Tentunya materi ini kita bahas. Oh iya, sebelum lanjut pada videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, alangkah baiknya untuk subscribe terlebih dahulu channel YouTube kita agar kita semakin semangat lagi dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Oke, tidak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian kelas. Kelas merupakan suatu blueprint atau cetakan untuk menciptakan suatu instan dari objek. Kelas juga merupakan grup suatu objek dengan kemiripan atribut atau properties, behavior, dan relasi ke objek lain. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian metode. Metode merupakan suatu operasi berupa fungsi-fungsi yang dapat dikerjakan oleh suatu objek. Metode didefinisikan pada kelas, akan tetapi dipanggil melalui objek. Metode menentukan perilaku objek, yakni apa yang terjadi ketika objek itu dibuat, serta berbagai operasi yang dapat dilakukan objek sepanjang hidupnya. Baik, selanjutnya adalah pengertian konstruktor. Pada prinsipnya, konstruktor adalah metode yang tidak memiliki return value. Secara implisit adalah instan dari kelasnya. Konstruktor merupakan metode yang namanya sama dengan nama kelas, di mana metode itu berada. Konstruktor digunakan untuk menginisialisasi nilai awal, memberikan nilai default pada atribut-atribut yang dimiliki oleh suatu objek saat objek itu pertama kali dibuat. Sifat-sifat konstruktor. Konstruktor memiliki 3 sifat. Yang pertama, namanya sama dengan nama kelas. Yang kedua, boleh memiliki argumen lebih dari satu atau tidak sama sekali. Dan yang ketiga, tidak boleh mengembalikan nilai, termasuk tidak ada kata-kata void. Oke, selanjutnya adalah objek. Apa itu objek? Objek adalah instance dari kelas. Jika kelas secara umum mempresentasikan sebuah objek, sebuah instance adalah representasi nyata dari kelas itu sendiri. Sebuah kelas dapat digunakan untuk membuat objek dari suatu kelas. Baiklah, berikut adalah cara menuliskan objek. Yang pertama, buat nama kelas, nama objek, sama dengan new nama konstruktor, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Kedua, nama kelas, nama objek, titik koma. Selanjutnya, nama objek sama dengan new nama konstruktor, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Proses di atas disebut instansiasi. Ketika objek selesai dibuat, objek tersebut disimpan di dalam memori dan dapat diakses oleh objek-objek lain melalui nama-nama objeknya. Nah, kawan-kawan, berikut ini akan dijelaskan contohnya menggunakan NetBeans. Sekarang kita akan membuka aplikasi NetBeans, kemudian pilih New Project. Nah, setelah terbuka jendelanya, di situ terdapat beberapa kategori. Pilih kategorinya Java. Setelah itu terdapat beberapa project, lalu klik Java Application. Setelah itu klik Next. Nah, New Java Application di situ. Nah, setelah itu kita akan isi nama projectnya itu dengan nama belajar OOP ya. Ini hanya contoh, kalian bisa membuat nama projectnya bebas ya. Dan tidak boleh mencentang create main class ya. Itu jangan dicentang ya. Oke, setelah itu klik finish. Setelah projectnya sudah jadi, silahkan buat package yang baru. Klik kanan pada default package, lalu pilih new Java package. Kemudian isi nama package-nya dengan dasar. Setelah itu di dalam package dasar yang telah dibuat, nah silakan buat class
baru bernama player.java. Nah, di dalam package ini ada terdapat dua kelas. Yang pertama kelas player.java dan satu lagi ada kelas game.java. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan kelas player.java. Nah, klik kanan pada package dasar lalu pilih new java class. Setelah itu isi namanya dengan player.java. Nah, seperti inilah codingnya. Nah, kelas ini mendefinisikan objek player dalam game dan atributnya itu adalah name. Name itu adalah nama objek. Speed itu adalah kecepatan, ya. Sedangkan health point di situ adalah nilai kesehatan dari player. Biasanya disingkat HP atau XP. Lalu kelas player ini memiliki metode, ada dua metode ya. Yang pertama run. Run itu untuk menggerakkan player. Yang kedua isDat ya. isDat ini menggunakan tipe data boolean ya. Itu gunanya untuk mengecek kondisi kesehatan player. Metode ini akan mengembalikan nilai true apabila nilai HP lebih kecil atau sama dengan 0. Sebaliknya akan menghasilkan nilai false. Nah, berikutnya kita akan membuat kelas baru lagi bernama game.java. Nah, di situ terdapat kelas game yang bernama petani. Nah, petani ini adalah objek dari player. Nah, setelah itu mengisi atributnya karena kalau tidak diisi akan bernilai 0 dan bisa menyebabkan null pointer exception. Setelah itu kita akan mengeksekusi kelas game.java dengan klik kanan pada game.java lalu pilih run file. Nah, sedangkan run filenya maka hasilnya akan seperti ini. Di bawahnya terdapat tulisan petani kode is running dengan speed 78. Nah, jadi ini sesuai dengan petani.speed. Speednya itu berisi 78. Jadi ditampilkan pada run filenya itu nilainya adalah 78. Pada slide sebelumnya itu yang atribut health point itu berisi nilai 100. Nah, jika kita mengganti nilai health point-nya itu menjadi 0, maka hasil pesannya itu akan menjadi game over. Karena metode isDat akan mengembalikan nilai true jika nilai HP kurang atau sama dengan 0. Nah, jadi jika atribut petani.healthPoint sama dengan 0, maka player petani sudah mati. Game selesai. Nah, demikianlah tadi materi kita mengenai penjelasan tentang pengertian kelas, metode, konstruktor, dan objek pada Java, serta penerapannya menggunakan aplikasi NetBeans. Semoga materi yang kita sampaikan ini dapat menambah ilmu dan wawasan buat teman-teman agar kita lebih semangat lagi membuat coding, terutama menciptakan aplikasi yang lebih menarik di NetBeans. Nah, buat kawan-kawan jangan lupa untuk memberikan komentar positif kalian dengan cara like, komen, dan tentunya subscribe di channel YouTube kita Raihan_Realboy agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lebih menarik ke depannya. Baiklah, sekian saja video kita kali ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya Raihan Mahdi dan Bakit Habibur Rahman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.